Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Hari ini spesial karena kita semua komplit. Saya mau ajak kita semua sama-sama dimanapun kita berada, di rumah, di tempat ini, dimanapun kita berada, sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tuh sungguh nyata, seperti kita menghirup napas, hadirat Tuhan ada di situ dan Dia dekat dengan kita, seperti dekat dengan kulit kita. Saya mau bacakan satu ayat di Mazmur 103. Ayat ini mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Katakan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Semua kita pasti merasakan kebaikan Tuhan, apalagi hari-hari ini. Kebaikan Tuhan tuh nyata. Sampai hari ini kita bisa ada di tempat ini dan kita bisa menghirup nafas dan kita sehat. Itu semua karena kebaikan Dia. Nah, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apapun yang kita alami, mungkin ada sakit penyakit, Tuhan sudah tanggung dan Dia sudah menyembuhkan di atas kayu salib. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Siang hari ini saya mau ajak kita sama-sama, mari kita responi, kita terlibat aktif memuji Tuhan, menyembah Dia, menikmati hadirat Dia. Kadang-kadang kita ada di saat kita nggak bisa fokus, tapi siang hari ini saya mau kita fokus pujian, penyembahan, lagu yang kita naikkan hanya untuk Tuhan, Allah yang baik, Allah yang sungguh baik, yang kasih dan kemurahannya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan lagu ini, kita mau katakan pada Dia, "Oh Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik." Dan pagi hari ini biarlah kerinduan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Yes, Lord. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh sungguh
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, Semua kemuliaan dan keagungan, yes Lord, tertuju padamu, dan Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Oh, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, yes Lord. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Engkau sangat yes Lord. Engkau nafas hidup kami. Yang hidup, Allah yang kekal, oh Yesus. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang baik. Sungguh baik, sangat baik, sangat baik. Oh, Engkau baik, Tuhan. Kasih setia-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang memuaskan hasrat kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memenuhi hati dan pikiran kami.
Engkau terlebih cukup buat kami Tuhan. Siang ini kami katakan kepada jiwa kami, bangkit di dalam nama Yesus. Hai jiwaku, bangkit. Mari nyanyikan lagu baru, nyanyikan pujian baru, nyanyikan penyembahan baru buat Allah yang baik. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Penyertaan-Mu dan kemurahan-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami mau bernyanyi lebih lagi Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, kami menaikkan pujian pengagungan buat Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik, pujian pengagungan buat Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Semua di sini percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang does the impossible. Even Yes. the same power that brought God from the dead, He's alive wherever you are Amen. right now in your living room. So let's declare this together, that through Him nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe
believe in you. I believe in you. I believe in you, Lord. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. Yes, Lord, we believe in you. We believe in your power. Yes. You will bring us towards freedom, and whatever's going out there, we know that you're gonna free us the same way you free us from our sins, the same way you free us from our problems. And we believe that your spirit is here and wherever you are in your living room. So we want to declare this, we want to sing this song as a form of freedom, that we know that your blood has covered every sin for us. Amen. Yes. You came to set the captives free. You came to bring us liberty. My sin and my rejection,
kuasa dan ada kebebasan di dalam Yesus. Ketika kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, saat kita menyentuh hadiratnya, saat kita mulai mengangkat tangan, di situ dia turun tangan. Dan siang hari ini sama-sama kita mau mengatakan kepada dia bahwa hanya dia kekuatan kita, hanya dia tempat perlindungan kita. Di saat semuanya gagal, di saat semuanya tidak menentu, tapi satu hal yang kita percaya, kita punya tempat perlindungan, kubu pertahanan, benteng Allah yang kita percayai. Kala saat badai menerpa, kita bisa berharap dan kita bisa berpegang kepada kekuatan tangan Allah. Thank you Jesus. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Bukan doa kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan sekali lagi, Engkau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Yes Lord. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Katakan sama-sama, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Benar Tuhan, di Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
lagu ini mengatakan bahwa Engkau kekuatanku. Di saat situasi yang gak menentu, mungkin orang-orang di luar sana bisa aja yang gak kenal Tuhan, bisa gak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang kita percaya, kita sebagai anak Tuhan, firman-Nya mengatakan Dia gak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Dan kehadiran Dia tuh nyata, seperti nafas yang kita hirup. Penyertaan Dia dalam hidup kita, iya dan amin. Setuju gak? Kemanapun kita pergi, di Mazmur katakan, kita gak bisa lari dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tuh ngejar kita. Mungkin kita satu saat kita bisa bilang, Tuhan saya letih, saya lelah. Tapi Dia gak pernah letih, Dia gak pernah lelah. Di Mazmur bilang, penjagamu gak pernah tertidur. Kita bisa aja merasakan capek, tapi Tuhan gak pernah capek. Kebaikan dan kemurahan-Nya tuh mengejar kita. Siang hari ini saya mau ajak kita nyanyikan lagu ini jadi doa kita. Bahwa benar-benar Tuhan, kita mau bilang sama Dia, Tuhan, Engkau kekuatan kami. Bersamamu apapun boleh terjadi. Walau 1000 rebah di kiri dan kanan, tapi kita punya Allah yang dengan tangan yang kuat sanggup memegang hidup kita, sanggup menjaga kita dari setiap apapun. Mari siang hari ini kita nikmatin. Yang perlu kita lakukan cuma meresponi. Dan mari kita sama-sama cuma tutup mata, kita menikmati dan respon dengan hadirat. Dan saya percaya saudara-saudara di rumah sana juga, dimanapun kau berada, hadirat Tuhan nyata. Dan saya percaya hadirat Tuhan menyengkram setiap kita siang hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Mari rasakan sama-sama. Saat badai menerpa, Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. katakan, sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. benar Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
Untuk announcement minggu ini, kita akan kembali mengadakan service in person pada minggu depan, tanggal Januari 16. Itu saja buat announcement pada minggu ini. Seperti biasa, tithing dan offering bisa lewat Venmo, Zelle, atau lewat cek. Saudara-saudara, dimanapun kalian berada, mari kita semua berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan, saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang. Saya berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Saya berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima benih ini saat engkau memberkati dan engkau melipat gandakannya. Engkau membuat layan kembali berlipat ganda kepada umatmu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih atas itu. Dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru buat Anda semuanya. Senang sekali boleh berjumpa kembali di online service pada hari ini. Kita kembali online beberapa minggu ini dan kita mengharapkan minggu depan 16 Januari kita bisa kembali on-site dan online juga hybrid. Ya, kita pada hari ini akan mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita semuanya terima. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak Anda untuk sekali lagi mendeklarasikan iman percaya kita. Dan katakan bersama-sama, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Ya, tahun yang baru ini 2022 kita mempunyai tema yang baru juga. Untuk tema 1 tahun, tema tahun ini adalah Alive in Clarity. Jadi hidup di dalam pandangan yang jelas. Dan tema untuk bulan ini Januari yaitu First Thing First. Ya, kita akan bersama-sama melihat beberapa hal di sini karena dari tema tahun ini itu kita mengambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul yang kita tahu itu adalah kitab yang menceritakan perjalanan dan kisah dari para rasul dan sejarah dari kekristenan pada awal-awal saat itu. Nah, saudaraku, kalau kita sendiri melakukan satu perjalanan atau traveling begitu ya, kita memakai GPS. Biasanya kita ingin tahu pandangan luasnya lebih dahulu, kemudian kita baru melihat secara detail jalan kita ini ke arah mana kurang lebih, gitu ya. Demikian juga di dalam kitab Kisah Para Rasul ini kita bisa tahu sedikit tentang overview atau pandangan luasnya apa yang kita akan lihat bersama-sama. Di dalam kitab Para Rasul itu ditulis oleh seorang yang bernama Lukas atau seorang dokter. Dia adalah seorang dokter yang menulis juga Injil Lukas dan ditulis kurang lebih tahun 63 Masehi. Jadi kalau kita lihat dari sini kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, sepertinya ditujukan kepada seseorang yang bernama Theophilus, yang artinya adalah the lover of God
kekasih Allah. Kita juga bisa melihat ini semuanya dituliskan kepada kita, karena Lukas juga menulis di dalam kitab Injil Lukas itu dituliskan juga kepada Theophilus. Jadi dalam buku Lukas yang pertama atau Injil Lukas itu menggambarkan tentang atau menceritakan, menuliskan tentang sejarah dari Yesus, apa yang Yesus lakukan dan yang Yesus ajarkan. Nah, saya mengajak Anda untuk membaca dari kitab Kisah 1 ayat 1 sampai 3. 3 ayat pertama dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia, yaitu Yesus, hidup. Nah, dari sinilah kita mengambil tema alive atau hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dalam buku Lukas yang pertama atau Injil Lukas, itu Lukas menuliskan juga kepada Theophilus tentang apa yang Yesus lakukan, Yesus ajarkan, kemudian masuk ke dalam Kisah Para Rasul ini, dalam buku yang kedua atau volume yang kedua, tentang kelanjutan dari apa yang Yesus lakukan dan yang Yesus ajarkan. Jadi pekerjaan Yesus secara umum yang pertama, yaitu penebusan, karya penebusan Yesus, itu di dalam volume pertama dari tulisan Lukas, itu sudah selesai, dan kemudian pemberitaan tentang kabar baik, pemberitaan tentang apa yang Yesus kerjakan semuanya ini, nah itu baru diajarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, bagaimana kita harus hidup, kita harus berjalan di dalamnya, dan diajarkan bagaimana tentang kehidupan kerajaan Allah itu mulai. Jadi itu dari keterusan dari apa yang Lukas tuliskan di dalam kitab Injil. Jadi Injil Lukas itu adalah apa yang dia beritakan itu memenuhi atau menggenapi semua nubuatan di dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan dari Mesias. Dan janji yang ada di dalam Perjanjian Lama itu dipenuhi di dalam Perjanjian Baru. Jadi di dalam Perjanjian Lama ini memberikan semua tulisan, semua berita, pencatatan tentang surat, tulisan-tulisan dari para nabi tentang kedatangan Mesias. Dan di kitab Injil itu memberikan pencatatan semua realisasi dari kitab atau berita atau nubuatan yang diberikan oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama. Jadi ini luar biasa kalau kita melihat Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu apa yang Lukas tuliskan. Dikatakan demikian juga, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas ini menyediakan satu kepastian yang penuh tentang janji Allah akan keselamatan, itu dipenuhi semuanya. Jadi rencana Allah
yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu semuanya dipenuhi di dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu menyediakan nubuatan akan kedatangan Mesias. Dan di dalam perjanjian baru atau Injil itu mencatat realisasi dari nubuatan tersebut. Nah, Lukas itu sebagai seorang dokter, dia mempunyai sistem pencatatan yang teratur, lengkap, dan sistematis, dan semuanya ini dia tuliskan, dan dia katakan bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dia mau menunjukkan bahwa semua yang dicatat oleh para nabi, nubuatan tentang Mesias, kedatangan Tuhan Yesus, semuanya itu dikenapi semuanya di dalam kitab Injil yang dia tulis semuanya, dan terjadi dan dicatat dengan baik mulai dari kitab Lukas, Injil Lukas, kemudian memasuk di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, ini diberikan kepada Theophilus, yang sama juga untuk kita semuanya, karena di dalam cetak tebal yang saya tulis sana adalah bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oke, next slide. Dikatakan bahwa Lukas itu menulis dengan kepastian, satu kepastian bahwa Kristus yang lahir sampai kepada dia terangkat ke surga di dalam bukunya yang pertama, Injil, kemudian masuk dalam buku yang kedua, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Dia menuliskan bagaimana dari setelah Yesus naik ke surga sampai kedatangan dari Roh Kudus yang dijanjikan untuk gerejanya, dan bagaimana gereja Tuhan mulai berkembang dan ditanam di situ. Jadi janji Roh Kudus di akhir buku Lukas jadi nyata di dalam buku Kisah Para Rasul. Demikian juga Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu datang di buku Lukas, adalah secara exact, dikatakan dalam buku Lukas itu secara exact atau tepat, kebenaran yang tepat dan yang precise, yang benar-benar sungguh terjadi, gitu ya. Jadi ini tekanan dari Lukas untuk apa yang dia tuliskan di dalam kitab Injil Lukas masuk ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan jadi exact truth, kebenaran yang pasti itu membuktikan, menyediakan kenyataan dari sejarah penebusan sampai semuanya, sampai secara penuh itu disediakan untuk orang-orang yang percaya bahwa Allah yang sudah berjanji itu dia akan memenuhi semua janjinya. Ini luar biasa. Jadi apa yang dituliskan di dalam kitab Para Rasul tentang Yesus yang bagaimana dia bakal lahir, bagaimana dia bakal mati secara detail, semuanya itu semuanya digenapi, semuanya dialami, semuanya terjadi. Dan semuanya yang terjadi itu dituliskan oleh Lukas dengan tepat semuanya. Jadi Lukas di bagian pertama ini saya ingin menunjukkan bahwa Lukas ingin menunjukkan betapa pentingnya janji Tuhan yang sudah dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama itu dinyatakan di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil, dinyatakan semuanya, dibukakan dan dipenuhi semuanya, sehingga kita bisa mempunyai keyakinan yang sama. Setelah membaca dan melihat tulisan Lukas ini di kitab Kisah Para Rasul, bahwa apa yang semua dijanjikan itu dipenuhi dan
diberikan kepada kita supaya itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, ya kita akan memasuki bagian kedua, yaitu bagaimana kita sendiri dalam kehidupan kita ini boleh mengalami semua janji Tuhan. Ya, jelas sekali Lukas ingin menunjukkan dan ingin menyatakan bahwa apa yang Allah sendiri sudah rancang dan dituliskan oleh para nabinya tentang rencana kedatangan Mesias. Semua tulisan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama dari para nabi itu dipenuhi. Terjadi semuanya satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Dan semuanya ditulis dengan lengkap. Dengan pasti semuanya itu terjadi. Lukas ingin menunjukkan semuanya itu sehingga kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan kita pun kita boleh percaya akan janji Tuhan yang sudah Dia berikan untuk kita semuanya. Nah, kebanyakan dari janji Tuhan yang kita terima itu seringkali kita tidak mengalami dengan pasti karena kita banyak mengalami keraguan-raguan, banyak mengalami ketidakpastian, apakah ini untuk saya atau untuk orang-orang lain atau untuk beberapa orang saja. Kita harus tahu bahwa di dalam janji Tuhan ini adalah semuanya untuk kita bagi orang yang percaya, anak-anak Allah yang berjalan di dalam rancangan Tuhan, sehingga kita semuanya ini bisa mempunyai mata yang terbuka, untuk semua janji Tuhan. Karena banyak orang yang terbutakan matanya akan kenyataan kebenaran janji Tuhan. Oleh karena keadaan dunia yang kita lihat ini, kita melihat kepada keadaan dunia ini sehingga mata kita terbutakan dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk melihat satu peristiwa di mana Elisa yang bersama dengan bujangnya pada waktu itu sedang dikepung oleh pasukan bangsa Aram. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 17 itu dikatakan bahwa bujang Elisa ketakutan karena dia melihat pasukan Aram yang begitu kuat mengepung mereka dan mereka tidak ada jalan keluar dan mereka bakal binasa. Dia melapor kepada Elisa, tetapi disitulah Elisa berkata kepada bujang itu supaya tenang, karena yang bersama dengan mereka itu lebih besar, lebih banyak daripada apa yang ada yang secara mata kasat si bujang itu lihat. Kemudian dikatakan Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi ada hal-hal yang semestinya sudah ada, sudah Tuhan sediakan, semestinya sudah ada di situ, tetapi kita tidak melihat. Seringkali kita tidak melihat karena janji Tuhan sudah diberikan, sudah disediakan, sudah diserahkan untuk kita, tetapi kitanya yang tidak melihat, apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, oleh sebab itu melalui apa yang Elisa lakukan pada bujang ini, membuka matanya. Kita berdoa Tuhan supaya Tuhan juga membuka mata kita, open our eyes, membuka mata kita untuk melihat Tuhan, melihat janji-janji Tuhan, melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Kita seringkali tertutup dengan mata kasat. Apa yang kita lihat terbatas dengan apa yang kita lihat dengan mata kasat kita. Tetapi kita berdoa Tuhan membukakan mata kita supaya kita bisa melihat lebih jauh, lebih banyak, lebih luas, dan lebih dahsyat karena
penyertaan Tuhan bersama kita itu lebih dahsyat. Seperti yang Elisha lakukan kepada bangsa Aram ini, waktu mereka coba mendatangi Elisa, Elisa berdoa supaya mata mereka dibutakan. Oke, jadi ada peristiwa di mana mata mereka dibutakan dan orang-orang ini tidak melihat Elisa atau tidak mengenal Elisa, dan di mana mereka itu tidak jelas, tidak bisa dengan pasti mereka itu ada di mana, sampai mereka dibawa ke Samaria. Dan waktu mereka dibukakan mata mereka di situ di Samaria, mereka baru kaget, kita ada di Samaria. Jadi ada mata yang dibutakan, ada mata yang terbuka. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang punya mata yang terbuka untuk melihat setiap janji Tuhan, dan kita melihat kenyataan kehidupan kita ini sesuai dengan janji Tuhan. Karena dikatakan di dalam next slide itu 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini luar biasa. Ayat ini dikatakan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, ini kalau untuk mata yang tertutup atau mata yang dibutakan, akan sulit untuk bisa mengerti akan kenyataan ini. Oke? Tetapi kalau kita punya mata yang terbuka, kita percaya bahwa roh yang ada di dalam kita adalah roh Allah sendiri. Itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena apa? Karena Yesus juga berkata bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Jadi penyertaan Yesus itu senantiasa, bahkan dikatakan lebih dekat daripada pakaian kita. Penyertaannya yang begitu pasti, dan kita tahu roh Allah, rohnya Yesus sendiri yang ada dalam kehidupan kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kita melihat hal itu, kita memandang pada hal itu, kita boleh berjalan di dalam kuat kuasa janji Tuhan ini. Tidak ada yang bisa kita takuti, tidak perlu kita takut, tapi kita boleh melewati semuanya ini dan percaya bahwa roh Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Lebih besar dari segala situasi yang kita hadapi, lebih besar dari segala sakit penyakit, virus, lebih besar dari segala serangan-serangan atau segala penyakit yang ada, lebih besar dari semuanya itu. Kita harus melihat itu semuanya, sehingga kita boleh berjalan di dalam kekuatan Tuhan, dan kita boleh berani menghadapi hari demi hari, dan tidak selalu merasa ketakutan, kekhawatiran setiap hari. Tuhan mau kita mengalami demikian, dan Dia menjanjikan dalam firman-Nya 1 Yohanes 4:4, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ini tepat seperti apa yang dikatakan. Oke. Lukas itu menuliskan semuanya. Oke. Dia menuliskan hingga dia menyadarkan, dia membawa kita semuanya ini mengerti bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu benar, tepat, dan kita boleh mengalaminya. Janji Tuhan. Oke. Nah, bagian terakhir, slide yang terakhir, sekali lagi saya tuliskan di situ tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka di dalam Yosua 21. Oke, ini luar biasa karena Tuhan mengatakan demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi apa yang dijanjikan itu semuanya dipenuhi. Dasarnya apa, saudara? Dasarnya tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi dia memenuhi semua janjinya itu karena sudah ada sumpah, janji yang dituliskan dengan sumpah, yang dimeteraikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, itu sudah disumpahkan dan dimeteraikan dengan sumpah janji Tuhan, sehingga tidak akan lewat begitu saja. Nah, ini
sangat dahsyat sekali pada waktu Joshua mengalami semua yang sudah Tuhan janjikan semuanya itu. Di situ dituliskan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Semua yang baik, saudaraku. Jadi hal-hal yang baik, kita melihat hal-hal yang baik ya, bukan yang buruk, bukan yang kurang baik, tapi hal-hal yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi kita bisa mempunyai mata yang melihat saat ini untuk semua janji Tuhan, untuk semua apa yang Tuhan janjikan untuk kita, firman-Nya itu boleh kita alami. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu memeteraikan janjinya itu dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita adalah keturunan Abraham sebagai orang yang percaya. Kita bisa melihat semuanya itu dengan pasti. Jadi saudaraku, saya mengajak kita semuanya untuk senantiasa kita minta mata yang terbuka, mata yang memandang, mata yang dicelikkan. Jadi setiap kali firman Tuhan kita baca, kita berdoa untuk supaya melihat Tuhan, di situ melihat janji Tuhan luar biasa, lebih besar dari situasi kita. Dan waktu kita mulai memandang sekitar kita, mulai ada rasa keraguan dan ketakutan, disitulah kita mulai berdoa di dalam bahasa baru, bahasa roh, harapasate karamasya. Berdoa, kita percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan untuk kita, seperti tadi Elisa berdoa untuk bujangnya, matanya dicelikkan, bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Kita bersama Tuhan, tidak takut. Kita bersama Tuhan, penyertaannya tidak pernah gagal. Kita bersama Tuhan, penyediaan Tuhan selalu tepat waktu. Kita bersama Tuhan, janji Tuhan, bahkan melalui bilur-bilurnya kita disembuhkan. Semua macam penyakit yang ada namanya, semuanya tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kuasa yang luar biasa yang kita perlu untuk kita lihat. Karena janji itu, janji yang dikatakan secara tepat, precise, exact, secara sungguh-sungguh itu dinyatakan. Nah itulah dalam kitab Sapa Rasul tadi, Lukas ingin menunjukkan, menekankan sekali lagi bahwa apa yang difirmankan Tuhan tidak akan lewat begitu saja, akan terjadi, dan dia tuliskan, dia catat semuanya dengan baik untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Luar biasa bagi Theophilus, luar biasa bagi Anda dan saya juga. Dan pada hari ini saya berdoa, Tuhan kau membukakan setiap mata hati, pikiran kami semuanya untuk boleh melihat kenyataan janji firman Tuhan, boleh melihat akan kenyataan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya, hingga kami semuanya boleh berjalan di dalam kemenangan dan keberanian, courage setiap hari, menghadapi setiap situasi, setiap keadaan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dengan tenang, dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pribadi, jamah setiap sakit penyakit, kuasa kesembuhan Tuhan menjangkau, setiap kebutuhan dipenuhi, setiap situasi Tuhan Yesus Engkau membungkus dengan damai sejahtera surgawi setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Ya baik, kita menutup semuanya ini di dalam doa berkat. Anda boleh bangkit berdiri, boleh mengangkat tangan bersama-sama dan terima setiap janji Tuhan ini di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang hijau dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sukacita.
Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua yang percaya, kita semuanya boleh berjumpa di lain kesempatan, dan Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.